Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa kumpul di acara Zoom kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, tabiin tabiatnya, serta kita yang insya Allah menjadi umatnya di akhir zaman ini. Teman-teman di sini kelompok Tariana akan menjelaskan tentang di sini kelompok 11 akan menjelaskan tentang civil society atau masyarakat madani. Di sini ada Ari Muhammad Rizky Supana dan saya sendiri Tariana selaku moderator juga. Oke, langsung saja teman-teman ke slide pertama. Apa itu civil society? Masyarakat madani dalam bahasa Inggris civil society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sipil atau sipil, yang artinya beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari sipil atau civil society yang berarti masyarakat yang berperadaban. Dalam konteks Indonesia sendiri, sebagai suatu bangsa yang ingin berkembang ke arah modernisasi, pencarian genealogi konsep civil society ini mengerucut pada dua kutub yang direpresentasikan oleh kelompok modernis dan tradisional. Diskursus ini mencuat tatkala kelompok modern menerjemahkan civil society dengan masyarakat madani, sedangkan kalangan tradisionalis menerjemahkannya secara literal dengan masyarakat sipil. Next. Lalu apa sih sejarah masyarakat madani itu? Apabila dicari akar sejarah masyarakat madani, maka bisa dilihat jika masyarakat Yunani kuno hal ini sudah ada. Dalam Raharjo 1997 mengungkap bahwa istilah civil society telah ada sejak dahulu kala, sebelum Masehi. Seseorang yang pertama kali mencetuskan istilah civil society adalah Cicero, yaitu seorang orator dari Karek. Ayo langsung video call kadang teteh. Oh benar. Saya tahu. Menurut Cicero, civil society merupakan sebuah komunitas politik yang memiliki adab yang baik. Hal tersebut biasanya dicontohkan oleh masyarakat yang tinggal di kota, di mana mereka memiliki kode hukum sendiri dengan adanya kewarganegaraan serta budaya kota. Maka istilah kota tidak hanya sekedar konsentrasi penduduk saja. Namun juga sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Selain itu, istilah masyarakat madani tak hanya mengacu pada istilah civil society, akan tetapi juga berdasarkan pada konsep kota Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, masyarakat madani juga mengacu pada konsep masyarakat yang beradab atau tamadun, serta konsep lain yang dikenalkan oleh filosof Al-Farabi, yaitu konsep Madinah sebagai negara utama. Next. Fungsi civil society. Keberadaan masyarakat madani civil society menjadi penting sebagai kelompok
penekan dengan basis pada kepentingan kelompok lemah superior. Kondisi ini akan memberikan penegasan terhadap kelompok lemah inferior, sehingga memiliki akses dalam proses dan pembuatan produk hukum sehingga dapat menciptakan keseimbangan. Fungsi strategi masyarakat madani. Civil society adalah karena memiliki fungsi relasional terhadap kelompok lemah inferior berupa advokasi dan terhadap negara berupa kontrol. Fungsi ini akan lebih efektif jika relasi yang dibangun secara konstruktif menjadi peranan bagi kelompok dan mitra kritis bagi negara, bukan dengan jalan konfrontatif. Ciri-ciri masyarakat madani. 1. Menjunjung tinggi nilai dan norma hukum. 2. Mempunyai peradaban yang tinggi. 3. Memprioritaskan kesederajatan dan transparansi. 4. Ruang publik bebas. 5. Supremasi hukum netral. 6. Keadilan sosial. Konsep civil society. Untuk memahami civil society, terlebih dahulu harus dimengerti bahwa civil society bukan merupakan konsep yang final dan siap pakai blueprint, namun merupakan sebuah wacana yang mesti dipandang sebagai sebuah proses yang berkelanjutan. Secara historis, civil society merupakan konsep yang berasal dari pergolakan sosial, politik, dan sejarah yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan industri. Civil society merupakan wacana yang telah mengalami proses panjang, terutama muncul bersama dengan proses modernisasi di mana berlangsung transformasi dari masyarakat feodal ke masyarakat modern. Next. Supana. Karakteristik civil society. 1. Integrasi antar individu dan kelompok terjalin secara eksklusif dan ke dalam masyarakat dengan melalui aliansi sosial dan juga kontrak sosial. 2. Kekuasaan yang ada di dalam masyarakat madani bersifat menyebar sehingga kepentingan yang sifatnya mendominasi bisa dikurangi dengan adanya kekuatan alternatif. 3. Adanya program pembangunan yang didominasi oleh negara atau pihak pemerintahan dan juga program pembangunan lain yang didominasi oleh masyarakat itu sendiri. Yang keempat, dilengkapi dengan akses hubungan antara kepentingan individu dan juga negara. Sebab anggota organisasi relawan bisa memberikan masukan kepada keputusan yang diambil oleh pemerintah. 5. Maju dan berkembangnya kreativitas yang awalnya terhambat oleh rezim totaliter. Keenam, terciptanya loyalitas atau kesetiaan serta kepercayaan sehingga setiap individu mengakui keterikatannya dengan individu lain dan mereka tidak memprioritaskan kepentingan sendiri. Yang ketujuh, terdapat pembebasan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan dari lembaga sosial dengan berbagai macam perspektif. Gerakan civil society di Indonesia. Peran civil society dalam aras demokrasi adalah sesuatu yang tidak biasa ditawar. Terlebih Indonesia pasca Orde Baru yang memberikan peluang besar bagi tumbuh dan berkembangnya elemen masyarakat sipil patut diapresiasi. Akan tetapi, hal itu tentu saja tidak membuat kita bertepuk dada. Era reformasi hanyalah sebuah fase transisi menuju konsolidasi demokrasi. Fase tersebut mestinya tercipta suatu kondisi di mana nilai-nilai demokrasi mengalami pemulaan dalam setiap perilaku warga negaranya. Ironisnya, hampir 18 tahun reformasi bergulir,
Namun nilai-nilai norma demokrasi belum juga menemukan proses pembatinan di dalam pola waktu warga negaranya. Diakui atau tidak, sejauh ini demokrasi masih terbatas pada tataran wacana yang terkadang habis meluap di dalam warung-warung kopi kalau bukan menjadi barang konsumsi elit. Disadari bahwa demokrasi memang belum mengakar kuat pada masyarakat di tingkat grassroots. Masyarakat sebagian besar masih memandang demokrasi hanya sebatas urusan prosedural elektoral. Tentu saja pemahaman tersebut tidak mencerminkan substansi dari demokrasi itu sendiri. Baik teman-teman, adakah yang mau didiskusikan? Saya kasih dua penanya. Oke, yang pertama ada Kak Irfan. Pertanyaannya, bagaimana peran civil society dalam masalah pandemi global? Teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Dipersilakan. Untuk jawabannya kami akan berdiskusi dulu mungkin selama kurang lebih 3 menit sama kelompok kami. Mohon ditunggu jawabannya Irfan. Kang, Ya, boleh dipersilakan. kan gini tadi dalam PPT yang sejarah masyarakat Madani kan, menurut si Zero Civil Society merupakan sebuah komunitas politik yang memiliki adab yang baik. Nah, karena kan rata-rata kan kalau politik itu tidak ada yang baik, karena kan segala cara mereka lakukan, baik itu kotor atau enggak, bisa saja dilakukan gitu teh. Nah, adab yang baik seperti apa yang kelompok kalian maksud gitu deh. Terima kasih Kang. Gimana Kang Adi, bisa diulangi tadi, suaranya agak putus-putus.
Gimana Kang tadi, bisa diulangi nggak? Maksudnya pas pertanyaannya aja. Tadi agak putus-putus. Otak mengelik si Adi. Bisa diulangi nggak Kang Adi? Soalnya tadi itu agak putus-putus. Pas pertanyaannya aja. Tulis aja di kolom box, di chat box. Nah iya, boleh Kan ditulis gini. aja Kang. Hah? Ditulis aja di ini, di chat. Oke. Kang Tariana, masih bisa nanya gak? Boleh Kang, boleh Kang. Oke. Pertanyaannya Kang Tariana, apakah masyarakat madani itu sama dengan pengertian konsep civil society? Oke Kang. Jelas ya. Jadi Siap, oke. pertanyaannya, Ya. apakah masyarakat madani itu sama dengan konsep civil society? Kayak gitu. Makasih ya Tariana. Oke siap. Makasih Kang ya. Yuk.
Izin menjawab ya dari pertanyaan Kang Irfan. Pertanyaannya bagaimana peran civil society dalam masalah pandemi global. Jadi menurut kelompok kami, jadi kita itu harus mengakui dulu bahwa pandemi, lalu assessment, kemudian contain, itu rapid reaction yang dikeluarkan, lalu mulai mitigate. Nah, yang mulai kita lakukan karena mitigate ini involve non pharmaceutical. Iya nu si saha enggak iya karak ayah hiji nu si imun. Imun. Lanjut, Kang. Nor pharmaceutical intervention. Jadi intervensi yang sifatnya seperti tadi social distancing, closure, dan masih banyak lainnya yang secara sosial bisa diinisiasi. Jadi tidak perlu melibatkan expert atau ahli kesehatan, lalu kemudian lanjut ke recovery dan prepare for subsequent waves. Membaca grafik ini agak sulit karena sudah ada recovery dan prepare for subsequent waves. Yang tadinya kita pikir bahwa saya akan kuliah dari rumah sekitar 1-2 bulan, sekarang harus sudah mulai bertanya-tanya apakah memang itu sudah 2 bulan atau lebih. Gimana, Kang Irfan? Baik, Kang. Terima kasih, Kang. Jawabannya cukup memuaskan. Oke, Kang. Lanjut. Pertanyaan dari Kang Adi ya. Tentang jadi ada yang weak yang seperti apa yang dianut civil society. Oke. Masyarakat madani atau civil society merupakan bagian masyarakat yang memiliki adab dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupan. Jadi itu pun yang itu dalam dalam karakteristiknya pun sudah dijelaskan ya. Jadi ada kan karakteristiknya juga sama, jadi adab yang dianut sama karakteristiknya itu ya seperti itu yang tadi sudah dijelaskan. Untuk masalah dalam cara berpolitik itu kembali lagi kepada masing-masingnya. Ini kan kita sedang membahas civil society-nya. Seperti itu, Kang. Barangkali ada teman-teman yang ingin berdiskusi, maksudnya ingin memperjelas lagi, dipersilakan. Mohon maaf, Kang. Gerak-gerak nih suaranya. Oke. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya masyarakat madani itu merupakan bagian masyarakat yang memiliki adab dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupan. Masyarakat madani itu sering diartikan itu berbeda-beda makna. Lalu kalau yang lainnya itu masuk dalam karakteristik civil society atau masyarakat madani yang udah kami jelaskan tadi pada saat materi. Jadi kan tadi yang pertama ada integrasi, yang kedua kekuasaan yang ada di dalam masyarakat bersifat menyebar, terus yang ketiga ada program pembangunan yang didominasi oleh negara, yang keempat ada dilengkapi akses hubungan antara kepentingan individu juga
kepentingan negara seimbang. Yang kelima, maju dan berkembangnya kreativitas. Terus 6, terciptanya loyalitas atau kesetiaan serta kepercayaan. Yang ketujuhnya, terdapat pembebasan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan dari lembaga sosial dengan berbagai macam perspektif. Seperti itu, Kak. Untuk masalah berpolitiknya sendiri, itu setiap orang mungkin beda-beda cara berpolitiknya seperti itu. Itu, Kang. Oke, Kang. Oke. Terima kasih. Ya, Kang. Yang selanjutnya pertanyaan dari Ayaya akan dijelaskan oleh Kang Ari. Dipersilahkan. Yang pertanyaan dari Ayaya, apakah konsep masyarakat sipil madani sama dengan konsep civil society? Konsep masyarakat madani sebenarnya merupakan terjemahan dari kata civil society yang banyak digunakan oleh negara-negara barat. Meskipun berasal dari terjemahan bahasa Inggris, konsep masyarakat madani tidak sama persis dengan konsep civil society yang digunakan oleh negara-negara barat, lebih berorientasi penuh pada kebebasan individu. Sementara dalam konsep masyarakat madani terdapat keseimbangan antara individu dengan masyarakat. Gimana ya? Gimana, Cek. Kang? Oh, bagus banget penjelasannya. Oke, Kang. Berarti kan kalau civil society itu buah dari modernitas ya. Nah, kalau misal modernitas itu gerakan masyarakat sekuler, berarti ada kemungkinan nggak untuk meminggirkan Tuhan. Nah, kalau misalkan Madani itu kan sebenarnya Madinah dan Din. Madinah berarti kota Madinah dan Din. Nah itu perbedaannya apa tuh Kang kira-kira? Apakah benar gak nih statementnya kalau misalkan saya bilang Madani itu masyarakat dan negara, sebuah masyarakat dan negara yang diatur oleh hukum agama. Nah, dan kebalikannya civil society itu merupakan buah dari modernitas yang ada kemungkinan mungkin gerakan masyarakatnya itu sekuler yang meminggirkan Tuhan. Itu kira-kira gimana tuh? Benar nggak atau gimana?
Ya, bisa diulangi gak pertanyaannya? Cek cek. Oke, Kang Gimana? Kang Kang Ari. Bentar. Pertanyaan awalnya kan masyarakat madani itu sama nggak konsepnya dengan civil society kan? Nah, kedengeran Kang Ari? Ya, Oke, terus tadi Kang Ari menanggapi dijawab pertanyaannya yang seperti tadi. Terus saya menanggapi gitu. Jadi perbedaannya benar gak kalau misalkan masyarakat madani itu didasarkan pada aturan-aturan Tuhan atau aturan-aturan di prinsipnya itu aturan jadi yang lahir dari prinsip-prinsip keagamaan. dari prinsip. Ya, prinsip kalau misalkan civil society kan awalnya kan buah dari ini kan apa namanya tadi itu di PPT itu namanya tar di PPT itu namanya modernitas ya. Bener gak? Yang di PPT apa namanya tadi? Modernitas kalau saya. Iya, modernitas sama itu tradisionalis. Nah, itu perbedaannya bener gak, bro? Kalau misalkan saya nanya ya, masyarakat madani itu sama nggak sama civil society? Kalau misalkan sama, apa persamanya? Kalau misalkan beda, bener gak perbedaannya madani itu didasarkan dari din, kan madani ya, din. Kalau civil society itu dari gerakan modernitas. Sedangkan gerakan modernitas itu, buah dari modernitas itu ada gerakan masyarakat sekuler gitu yang ada kemungkinan itu meminggirkan Tuhan. Itu gimana tuh kira-kira? Bener gak? Ini mah tanggapan aja bro, nggak boleh, nggak harus jawabannya nggak harus perfect. Saya juga nggak tahu itu jawabannya apa. Kang, izin apa ya menanggapi juga ya. Sebenarnya kalau konsep civil society dengan masyarakat madani itu agak sedikit berbeda. Kalau konsep civil society itu lebih digunakan negara-negara barat yang lebih berorientasi sama kebebasan individu gitu. Sedangkan kalau masyarakat madani itu terdapat pada keseimbangan antara individu dan masyarakat. Gitu, Kang. Oke Kang, makasih Kang. Singkat jelas, makasih Kang. Oke, Kang. Sama-sama. Ini langsung ditutup aja ya, Kang? Ya Kang, tutup aja Kang.
Yuk, udah waktunya bobo siang. Ya. Oke, presentasi kali ini kami tutup. Nasruminallah wa fatun qorib wabashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi